Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati yaitu kepada Dewan Juri dan para panitia pelaksanaan kegiatan lomba secara virtual yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada semuanya. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan acara lomba seperti sekarang ini. Selawat dan salam tercurah kepada baginda penghulu alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Di kesempatan kali ini, izinkan saya, Muhammad Ferdiansyah, untuk membawakan tema meneladani sikap Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun bulan Maulid sudah meninggalkan kita dari tahun sebelumnya, tetapi cinta kita kepada Rasulullah jangan sampai hilang. Sama seperti Rasulullah SAW yang cinta kepada umatnya dari dunia sampai akhirat. Rasulullah cinta kepada umatnya dari dunia sampai akhirat terbukti. Dalam salah satu kitab diceritakan nanti ketika datangnya hari kiamat maka air laut akan tumpah semua ke darat, bumi semuanya hancur, semua makhluk hidup yang ada di dunia maka mati, termasuk malaikat mati. Tinggal Allah sendirian. Allah berseru-seru, limanil mulku yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin ngaku-ngaku Tuhan, sekarang kalau berani ngaku Tuhan sekarang. Gak ada yang nongol sama sekali. Udah pada mati. Lalu Allah nyombong. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Lalu Allah perintahkan, Allah bangkitkan para malaikat, Allah bentuk panitia akhirat. Ada panitianya bang, panitia bangunan masjid doang. Ada panitianya. Untuk malaikat Ridwan, saya perintahkan kamu untuk menjaga pintu surga. Malaikat Mikail, kamu saya perintahkan untuk menjaga pintu neraka. Lalu Allah panggil malaikat Mikail dan Jibril. Jibril, Mikail, labbaika ya Rabbi. Cari makam kekasihku. Di mana makam kekasihku Nabi Muhammad SAW dimakamkan. Lalu malaikat Jibril dan Mikail mencari makam Nabi Muhammad SAW. Beliau turun membawa buruk. Lalu malaikat Jibril dan Mikail bertemu dengan makam Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tengok ke kanan bang. Nabi Muhammad tengok ke kiri ada malaikat Jibril. Nabi Muhammad tengok ke kanan ada malaikat Mikail. Nabi Muhammad bingung. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, Ayah yaumin hadza ya Jibril. Lalu malaikat Jibril menjawab, Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari yang telah Allah janjikan kepada kita Muhammad. Ini hari kiamat Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menjawab kepada malaikat Jibril dan Mikail, jika memang ini hari kiamat maka aina ummati, aina ummati. Nabi Muhammad bertanya, di mana umatku Jibril, di mana umatku? Lalu Jibril menjawab, Muhammad, untuk masalah umatmu aku tidak tahu. Aku hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemputmu lalu bersama Allah di dalam surga. Luar biasa. Di dalam surga Nabi Muhammad berseru kepada Allah, bertanya-tanya, ya Allah bagaimana nasib umatku? Bagaimana nasib umatku? Aku tidak mau enak-enakan di dalam surga sedangkan aku tidak tahu nasib umatku bagaimana ya Rabb. Lalu Allah menjawab, jika memang engkau ingin mencari umatmu maka aku persilakan, aku bukakan pintu surga kembali. Lalu Nabi Muhammad turun ke dunia mencari kita para umatnya. Luar biasa, Nabi Muhammad sudah di dalam surga, sudah enak dalam surga, maka Nabi Muhammad pun masih memikirkan kita sebagai umatnya. Ketika Nabi Muhammad wafat, ada ceritanya lagi bang. Ketika Nabi Muhammad wafat,
Jibril datang menyampaikan pesan kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan bahwa nyawamu yang mulia akan segera dicabut. Lalu Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Jibril, ada kehormatan apa hingga Allah ingin mencabut nyawaku? Lalu Allah menjawab dalam hadis kursi yang berbunyi, Inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulahal anta. Sesungguhnya aku haramkan nabi-nabi yang lain masuk surga lebih dulu kecuali kamu masuk duluan. Lalu Nabi Muhammad berkata kembali kepada Allah, Ya Allah, bagaimana nasib umatku jika aku telah masuk surga duluan? Lalu Allah menjawab, Wa haramtul jannata ala sairil umami hatta tadkhulahal ummatuka. Dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Luar biasa bang. Makanya di bulan Rajab ini, sebelum bulan datangnya bulan Ramadan, marilah kita memperbanyak sholawat dan menuntut ilmu, berkumpul dengan ulama, berkumpul di majelis ta'lim, bersilaturahmi dengan saudara, bersilaturahmi dengan tetangga dekat, bersilaturahmi, jangan menutup diri di rumah, maka perbanyaklah silaturahmi, memperbanyak berhadir di majelis ta'lim, melihat para wajah guru-guru kita bersama, melihat wajah guru-guru alim ulama, maka ada hadis yang mengatakan an-nazar ila wajahil alim ibadah. Memandang wajah guru adalah ibadah. Bahkan ada hadis yang mengatakan an-nazar ila wajahil alim dakhalal jannah. Memandang wajah guru bisa masuk surga. Orang sekarang rada kepo bang. Masa iya memandang wajah guru bisa masuk surga? Silsilahnya adalah al-Islam dinul isnad. Islam itu bersanad. Guru kita memandang wajah gurunya. Gurunya memandang lagi wajah gurunya. Hingga gurunya ketemu gurunya memandang wajah gurunya, maka gurunya memandang wajah gurunya sampai ketemu gurunya, ketemu tabiin, ketemu sahabat, ketemu Rasulullah SAW. Maka kita berkumpul di sini, memperbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Semoga nanti di akhirat kita berkumpul bersama-sama, duduk bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Perbanyak solawat. Maka ada dikutip dalam salah satu kitab Maulid Barjanji, Hauduka sawfil mubarrad wiraduna yauman nusyuri. Maka akan aku berikan telaga Kausar, sesekali itu minum segelas teguk telaga Kausar tidak akan haus lama-lamanya. Makanya biarin aja orang yang kagak demen bersolawat, nggak demen maulid, nanti sebagaimana nanti di akhirat terserah mereka. Intinya kita berkumpul di majelis talim, berkumpul di majelis ilmu, jangan sampai tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.